manusia karakternya berbeda-beda. Ya itulah Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak atas segala sesuatu, dan Allah lah yang berbuat apa yang Ia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Dia Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Hadirin Allah subhanahu, ada si A rendah hati, sopan santun, ada juga yang B juga kasih sayangnya, pemaaf, penderma, ada yang C, ada yang hadirin Allah subhanahu wa ta'ala ya, gampang marah, nggak suka dengan kebaikan orang lain, dan lain sebagainya. Itulah karakter manusia. Sungguh pun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala sangat adil. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah mengenalkan kepada jiwa manusia, jiwa yang tidak baik diperkenalkan, dan jiwa yang baik, yang fasik fujur, yang baik takwa. Allah kenalkan, hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia punya potensi, dua potensi ya, kejahatan, keburukan, dan potensi kebaikan ya. Tinggal mana ya, potensi itu dikembangkan oleh manusia. Kalau yang dikembangkan itu adalah kebaikan, maka dia akan menjadi hamba yang soleh, hamba yang taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak, ibu Allah, tapi sebaliknya, bila mana jiwa seseorang itu suka kejahatan, keburukan, ya itulah berarti jiwanya hanya mengembangkan jiwa yang tidak baik. Oleh karena itu, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, tetap berlindung, kita harus tetap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jiwa kita ini diilhami, diajarkan ya, diberikan petunjuk tentang ketakwaan, taat patuh apa yang diperintahkan, taat patuh apa yang dilarang ya dihindari, dan menerima semua yang terjadi ini adalah memang kehendak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang jiwa. Imam Al-Ghazali mengatakan diantaranya, jiwa seseorang itu akan bisa menjadi baik, akan sehat bila mana satu, dihiasi dengan kesolehan hikmah. Ya, soleh yang baik-baik aja, suka yang baik-baik aja, pemaaf, membantu, memberi, mengajak kebaikan. Ya, sebelum mengajak kepada orang lain, tentu dari pribadinya, Allah subhanahu wa ta'ala pribadinya baik, pemaaf, suka berbagi, yang baik-baik. Nah, ini hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, jiwanya yang sehat dihiasi dengan kesolehan, penuh hikmah. Bapak-bapak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa seseorang itu akan menjadi baik dan sehat bila dihiasi, yaitu dengan apa? Kesederhanaan. Hadirin bukan ifah, sederhana dalam bicaranya, sederhana dalam pakaiannya, sederhana dalam pola hidupnya, meskipun punya sanggup tapi sederhana. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tidak sombong dengan hartanya, tidak sombong dengan jabatannya, tidak sombong dengan ilmunya, sederhana, ifah. Saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sederhanaan ini ya, kalau kita ingin sehat ya memang hidup sederhana, hidup sehat. Hadirin bukan Allah, makanannya yang halal, walaupun tidak harus mahal, tapi yang halal. Minumannya yang halal,
hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jiwa yang sehat dihiasi dengan kesederhanaan, iffah. Kemudian yang ketiga apa? Hadirin Allah Subhanahu agar jiwa ini betul-betul sehat dihiasi dengan saja'ah, keberanian. Berani menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bukan dibolak-balik, haram bilang halal, halal bilang haram. Apa adanya, berani menyampaikan kepada siapapun, berani tentang kebenaran. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Bagi seorang yang beriman tentu sesama seiman adalah menyampaikan tentang apa? Tentang kebenaran, tentang kesabaran, tentang kasih sayang. Bahkan kepada sesama umat manusia kita harus saling menghormat, saling berlomba dalam kebaikan. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia siapa lagi yang keempat? Kata Imam Ghazali ada al-adalah, yaitu adil. Adil, berbuat adil pada dirinya, berbuat adil kepada keluarganya dan kepada yang lainnya. Adil, keseimbangan, tidak harus sama, sesuai dengan kondisinya. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu. Sekali lagi, jiwa manusia ada dua potensi dalam diri manusia. Ada potensi fujur, yaitu kejahatan, keburukan. Ada yang memang orang yang suka, ya karena jiwanya seperti itu, dan mengembangkannya. Yang tidak baik yang dikembangkan, naudzubillah min dzalik. Tapi ada dalam diri manusia juga potensi takwa, kebaikan. Ya tadi suka memaafkan, suka memberi, suka mengajak tentang kebaikan. Ada dua pilihan. Allah bilang, manusia sudah saya kasih tahu, ini loh yang baik, ini yang tidak baik, silakan. Karena semuanya apa yang diperbuat oleh manusia akan meminta pertanggungjawaban sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ya, kebaikan akan ditampakkan di dunia, juga akan ditampakkan meskipun tidak secara terang-terangan. Hadirin Allah, kejahatan pun demikian, tapi nanti kemudian hari pembalasan pasti seorang Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang diilhami jiwa kita tentang ketakwaan, dan kita dihindari jiwa yang fujur, yang tidak baik. Amin 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 ya rabbal alamin.